Epidemiolog Universitas Indonesia Dr. Syahrizal Syarif tidak sepakat dengan WHO terkait virus corona yang dinilai menjadi epidemi seperti penyakit HIV atau AIDS. Menurutnya, HIV dan COVID-19 berbeda, dan COVID-19 tidak akan menjadi epidemi di tengah masyarakat. Berikut perbincangan Jawa Post TV dengan Dr. Syahrizal Syarif. Pak, ini kan WHO baru mengeluarkan pernyataan, Pak, terkait virus corona ini bisa menjadi endemi di masyarakat nih, Pak. Terkait hal ini, tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Iya, saya kira itu dinyatakan oleh Ketua Tim Kedaruratan Kesehatan WHO ya, Michael Ryan ya, seorang epidemiolog, kalau saya tidak salah dari Irlandia ya. Hanya saja ya, saya mungkin mempunyai pandangan berbeda apa yang disampaikan oleh Mike Ryan ya. Walaupun sebetulnya di sana Mike Ryan tidak memberikan dasar-dasar argumennya ya untuk menyatakan bahwa bisa jadi COVID-19 akan seperti HIV ya, HIV AIDS ya, kemudian akan menjadi bagian dari hidup kita ya. Kita tahu HIV sudah hampir 40 tahun ya menjadi pandemik, lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi bagian dari wabah pada manusia ya. Tapi saya kira agak berbeda ya kalau kita melihat karakter COVID-19 dengan HIV ya. Yang pertama, HIV bukan self-limited disease ya. Artinya sekali seseorang terinfeksi HIV, seumur hidup virus HIV akan berada pada manusia itu. Sementara COVID-19 adalah penyakit yang self-limited disease ya, dia akan hilang ya. Manusia yang terinfeksi kemudian ada masa inkubasi pendek 2 sampai 14 hari ya. Umumnya rata-rata pada hari ke-5 ataupun hari ke-7 ya masa inkubasi. Nah, sementara HIV masa inkubasinya bisa panjang sekali ya. Bahkan pada kondisi yang gizi yang baik ya bisa sampai baru muncul sekitar 15 tahunan ya. Kan pemerintah juga menyuarakan untuk kita hidup berdamai dengan virus corona ini, Pak. Nah, kalau tanggapan Bapak tentang pernyataan itu seperti apa? Pertama, pemerintah menyatakan perang. Lalu sekarang pemerintah menyatakan berdamai. Dari sisi epidemiologi, ya, kata damai itu mempunyai 2 arti sebetulnya. Ya. Yang pertama adalah tadi kita seolah-olah induk semang daripada induk semang, ya, merelakan diri menjadi induk semang dari COVID-19. Ya, saya kira induk semangnya adalah alamiahnya adalah kelelawar. Ya, jadi saya kira tidak perlu kita menjadi induk semang dari COVID-19. Yang kedua, itu berarti kita mempersiapkan diri kita untuk situasi keadaan yang endemik. Itu kalau kita endemik, itu kita berdamai, gitu ya. Nah, saya cuma khawatir dari aspek epidemiologi kata berdamai itu tidak begitu pas ya. Kecuali itu di diksi itu digunakan mungkin untuk narasi-narasi sosial ya. Misalnya berdamai berarti kita mesti terus menggunakan masker, tetap menjaga social distancing walaupun kasus nanti menurun. Nah, kalau dalam pengertian itu ya silakan aja menggunakan kata berdamai ya, tapi dari sisi epidemiologi sebetulnya ya kata berdamai tidak begitu pas untuk digunakan. Ini kan juga sebagian negara seolah terlihat itu gagap menghadapi wabah virus corona nih, Pak. Dan vaksinnya juga belum ditemukan nih, Pak. Kalau menurut Bapak harusnya pemerintah melakukan apa sih, Pak, untuk mengatasi wabah virus corona ini, Pak? Langkahnya itu tadi satu adalah menurunkan angka kematian. Yang kedua adalah memutus rantai penularan. Dan ini langkah-langkahnya tidak ada langkah ajaib ya. Langkah terekstrim adalah, jadi prinsip dasarnya 2. Yang pertama adalah melakukan social physical distancing, menjaga jarak fisik dan sosial. Jadi tidak boleh ada kerumunan. Yang kedua adalah membatasi pergerakan. Prinsip dasarnya 2 ini. Nah, ini yang kemudian di bagian dari undang-undang karantina kita menjadi PSBB ya. Nah, PSBB. Nah, yang ketiga ini adalah penanganannya itu rumah sakit itu di garda terakhir hilir. PSBB itu berada di tengah
upaya kita memutus rantai penularan. Dan yang hulunya apa? Hulunya adalah bagaimana kita menjaga orang sehat tetap sehat. Ya, artinya apa? Sebaiknya orang sehat itu berada di rumah, ya, kerja di rumah, ibadah di rumah, di rumah, ya kan, sekolah belajar di rumah. Kalau dia keluar, dia harus tahu risikonya dan harus menjaga mengikuti protokol kesehatan. Ya, jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu mesti dilakukan. Saya kira kalau penanganan ini oleh sebab itu kita membutuhkan ya adanya tim-tim satgas, tim-tim yang RT, RW, desa siaga COVID ini penting sekali. Ya, tugasnya bukan membuat portal, melarang orang masuk, bukan itu yang utama. Yang utama sebetulnya adalah bagaimana tim relawan bekerja sama dengan aparat pemerintah yang ada pada tingkat desa RW itu bekerja sama mendampingi warga yang sehat. Kita kan biasanya mengobati itu menggunakan vaksin, Pak. Nah, sekarang vaksin ini belum ditemukan nih, Pak. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan dari wabah virus corona sebenarnya, Pak? Saya kira saya kembali ya kepada upaya penanggulangan COVID-19 ya. Sebetulnya dunia sudah membuktikan tanpa vaksin pun ya saat ini 8-85% dari negara 212 negara di dunia berada dalam kondisi wabah menurun, terkendali dan hampir selesai. Hanya mungkin sekitar 42 negara di dunia ini yang masih dalam situasi berat. Di Asia Tenggara praktis hanya kita Indonesia yang saat ini belum mencapai puncak wabah. Ya, jadi tidak perlu kita mengandalkan vaksin. Syukur-syukur vaksin agak bisa lebih cepat ya. Tapi langkah-langkah mulai dari yang ketat lockdown sampai PSBB yang seperti ini, bahkan negara Taiwan, Jepang, ya praktis sebetulnya mereka, saya kira Swedia itu praktis tidak melakukan langkah-langkah seperti lockdown, ya sehingga mereka tidak mengalami kerugian ekonomi yang besar. Nah, tapi ini kan negara yang bisa melakukan seperti ini adalah negara-negara yang maju. Kalau untuk Indonesia sendiri, Pak, Indonesia nggak bisa. Menurut saya Indonesia dengan struktur masyarakat kebiasaan seperti ini, ya kita harus menetapkan sanksi untuk pelaksanaan PSBB. Kenapa? Dari survei kelihatan, ya masyarakat itu kalau ditanya apakah mereka mengerti PSBB, mereka ngerti. Apakah mereka tahu manfaatnya? Tahu. Tapi mereka bandel, tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ada pesan ya Pak untuk masyarakat dalam menjalani hidup di tengah wabah virus corona ini, Pak? Yang pertama tentu mari kita ikuti ya semua kebijakan-kebijakan yang disampaikan, ditetapkan oleh pemerintah. Ya, basicnya adalah tetap kita menjaga jarak sosial, menjaga jarak fisik itu penting. Ya, upayakanlah kalau bisa kita memang tetap berada di rumah. Nah, kalau kita ingin keluar, kita tahu resikonya, maka tetap kita harus menggunakan masker, menjaga kebiasaan cuci tangan dengan sabun, ya, menjaga jarak itu sesuatu yang kemungkinan akan lama kita lakukan. Ya, walaupun nanti wabah sudah menurun, ya kemungkinan menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, mungkin kita harus melakukannya 6 bulan atau sampai 1 tahun ke depan. Ya, terima kasih Pak. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Syahrizal Syarif, epidemiolog Universitas Indonesia.